Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Xiaofan satu persatu. Xiaofan tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk menguji kekuatan yang dimiliki oleh anggota klan dewa yang berbeda. Orang-orang yang datang dari alam dewa abadi juga menunda waktu, menunggu lebih banyak wadah tiba sehingga lebih banyak orang bisa datang dan membunuh Xiaofan. Hehehe, kalian semua memang kuat, tapi sayang sekali kalian bukan lawanku. Xiaofan mencibir dan mengerahkan kekuatan yang luar biasa, mengalahkan semua pria kuat di alam ilahi. Sekelompok anggota klan tanduk petir di dekatnya melihat pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Hahaha, Xiaofan terlalu kuat. Lihat, klan dewa yang tadi begitu sombong, sekarang tidak layak disebut. Benar, orang-orang dari klan dewa itu hanyalah sampah di tangan Xiaofan. Tidak, mereka bahkan lebih buruk dari sampah. Xiaofan sungguh hebat. Para anggota klan tanduk petir di dekatnya berseru kaget, dan beberapa bahkan tak kuasa menahan tepuk tangan untuk Xiaofan. Lei Yao pun demikian. Ia langsung tersenyum dan bertepuk tangan. Lihat, dia adalah kakakku. Di sampingnya, Huang Ji sangat terkejut mengapa Lei Yao begitu aneh. Tampaknya kekagumannya terhadap Xiaofan telah melampaui kekaguman terhadap ayahnya sendiri. Kakak ipar, kenapa kamu menatapku? Apa karena aku tampan? Lei Yao tersenyum bodoh. Huang Ji, tidak. Pertempuran berlanjut. Kekuatan Xiaofan sungguh luar biasa, ia bahkan menekan beberapa anggota klan dewa dan secara pribadi menghilangkan simbol ilahi di dahi mereka. Begitu dia menyentuhnya, Xiaofan merasakan suatu keinginan yang mengerikan. Tampaknya di hadapan keinginan-keinginan itu, Xiaofan hanyalah makhluk yang mirip semut. Akan tetapi, setelah Xiaofan menekan simbol itu, ia mendapati bahwa keinginannya itu dengan cepat menghilang. Baru pada saat itulah Xiaofan menyadari bahwa keinginan tersebut pasti berasal dari alam dewa abadi. Jadi Xiaofan tidak khawatir tentang apapun. Menarik, atribut kekuatan ilahi ini seharusnya api. Xiaofan menatap simbol ilahi dengan pola api di tangannya. Kamu pendosa, kamu pantas mati. Orang dari alam dewa abadi yang terjepit di tangan Xiaofan meraung marah. Simbol ilahi api yang dimainkan Xiaofan adalah miliknya. Diam, seru Xiaofan dengan suara dingin. Ia mengerahkan tenaga di pergelangan tangannya dan meledakkan anggota klan dewa di tangannya hingga lenyap. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan jiwa pria itu secara bersamaan. Pada saat yang sama, simbol ilahi api di tangan Xiaofan menghilang dan melebur ke langit dan bumi. Xiaofan mencoba menghentikannya, tetapi sia-sia. Menarik, gumam Xiaofan, mungkin memahami aturan keilahian. Setiap simbol ilahi mengandung kekuatan yang berbeda-beda, dan komposisi kekuatan ini sangat rumit. Ada banyak aura dan zat yang belum pernah dilihat Xiaofan sebelumnya. Xiaofan menghela napas dan menatap beberapa anggota klan dewa lainnya. Ia menggelengkan kepalanya dan terus menyerang, meraih beberapa dari mereka dan mulai mengamatinya. Sebenarnya Xiaofan ingin membawa simbol ilahi ini kepada Luo Tian untuk diteliti, tetapi sayang simbol ilahi tersebut tidak dapat dimasukkan sama sekali ke dalam alam diagram bintang. Tampaknya kekuatan di dalam simbol ilahi bahkan lebih mengerikan, jauh melampaui imajinasi, bahkan diagram bintang pun tak dapat menahannya. Tak lama kemudian, sekelompok anggota klan dewa dimusnahkan, dan simbol ilahi di dahi mereka lenyap. Kedua kultivator ranah Wusheng melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah semakin buruk. Saat ini, mereka mengepalkan tangan, dan aura yang mengalir dari tubuh mereka semakin kuat. Mereka bertekad untuk melawan Xiaofan dengan semangat juang yang tak kenal takut. Serang, serang. Dua orang itu bergegas menyerang Xiaofan lagi. Namun, hasilnya tidak berbeda dari sebelumnya. Mereka masih belum sebanding dengan Xiaofan dan ditekan secara paksa olehnya. Kalian terlalu lemah. Aku terlalu malas untuk membunuh kalian. Jangan coba-coba, cibir Xiaofan. Xiaofan,
kamu sombong sekali. Pria bermata emas. Di dahinya itu meraung, pupil matanya yang keemasan memerah karena darah, memancarkan cahaya darah yang mengerikan. Xiao Fan terkejut, ia merasakan kekuatan mengerikan dari cahaya merah itu. Xiao Fan segera mengambil tindakan dan mengeluarkan pupil emas di dahi pria itu. Kultivator tingkat kedua ranah Wusheng itu meraung dengan sedih. Tidak sederhana, gumam Xiao Fan, menatap pupil emas di tangannya. Ia juga merasakan sedikit aura ilahi darinya, tetapi aura itu sama sekali berbeda dari simbol ilahi. Xiao Fan, kamu pantas mati. Kultivator tingkat kedua ranah Wusheng itu mengeluarkan darah dari dahinya, dan napasnya sangat lemah. Menarik, gumam Xiao Fan, menatap mata di tangannya dengan ekspresi geli, ia langsung menyimpan mata itu. Xiao Fan, kembalikan mataku. Kultivator tingkat kedua ranah Wusheng itu meraung. Ini pialaku. Kenapa harus kuberikan padamu? Xiao Fan mencibir dan berkata ringan. Kamu keterlaluan. Kultivator tingkat kedua ranah Wusheng itu gemetar karena marah. Namun, Xiao Fan tidak membunuhnya karena ia khawatir jika ia membunuhnya, mata emas yang baru saja diambilnya juga akan hilang. Xiao Fan melempar kultivator tingkat kedua ranah Wusheng di tangannya begitu saja. Tidak ada bedanya dengan membuang barang rongsokan. Kultivator tingkat ketiga ranah Wusheng yang melihat kejadian ini, dia langsung tahu ada yang tidak beres. Dia segera berbalik dan berlari. Ketika Xiao Fan melihat pria itu melarikan diri, ia tidak berusaha menghentikannya. Di dekatnya, wajah sekelompok anggota klan dewa tampak pucat. Mereka telah lama berada di sana, dan tubuh mereka tak tertahankan lagi dan mulai retak. Pada saat ini, sebuah retakan muncul di dekatnya, dan puluhan anggota klan dewa, termasuk kultivator ranah Wusheng. Xiao Fan. Melihat Xiao Fan memang ada di sini, kultivator ranah Wusheng yang bergegas ke sini menunjukkan ekspresi terkejut. Hehehe cucu kecilku, kenapa kamu di sini? Xiao Fan tertawa dingin, menatap anggota klan dewa ranah Wusheng itu dengan ekspresi tenang. Bajingan, kamu terus saja bicara omong kosong. Kiamatmu telah tiba. Anggota klan dewa di ranah Wusheng meraung, dan anggota klan dewa ranah Shenlun yang telah tiba di dekatnya memanggil para orang-orang dari alam dewa abadi untuk turun dan merasuki tubuh mereka. Duar. 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 Pertempuran sengit kembali terjadi di dekatnya. Sekelompok orang dari alam dewa abadi merasuki para kultivator ranah Shenlun. Adapun kultivator ranah Wusheng, kekuatannya jelas luar biasa, dan dia bahkan bisa melawan Xiao Fan bolak-balik. Wajah Xiao Fan serius. Ia tak menyangka kultivator ranah Wusheng klan dewa ternyata begitu kuat. Sungguh tak sebanding dengan dua kultivator ranah Wusheng yang baru saja ia lawan. Namun, Xiao Fan tidak takut. Ia menggunakan teknik San Qi Huang dan bertarung melawan pria itu. Daerah sekelilingnya dipenuhi aura mengerikan meledak, dan seluruh medan perang surgawi klan tanduk petir gemetar. Pada saat ini, sekelompok orang kuat dari alam lain yang relatif dekat juga datang. Ketika mereka melihat pertempuran antara Xiao Fan dan anggota klan dewa, mereka semua terkejut. Xiao Fan ini sungguh bukan orang biasa. Omong kosong. Semua orang tahu dia bukan orang biasa. Kapan monster seperti itu pernah muncul? Benar sekali, Xiao Fan adalah monster. Terlalu kuat. Dia benar-benar bisa melawan kultivator ranah Wusheng dari klan dewa. Para penonton di dekatnya tercengang dan rahang mereka ternganga. Mereka tidak menyangka kekuatan Xiao Fan telah mencapai tingkat ini hanya dalam waktu setengah tahun. Dalam perang, Xiao Fan bertarung sengit dengan kultivator ranah Wusheng dari klan dewa. Pria ini hanya berada di tingkat kelima ranah Wusheng, tetapi kekuatannya memang tidak lemah. Namun, jika Xiao Fan ingin pergi, orang ini akan merasa sulit mempertahankannya. Sialan, wajah kultivator ranah Wusheng dari klan dewa itu memucat. Metode lawannya aneh, memanggil 3 klon yang persis sama dengan tubuh aslinya, membuatnya sulit untuk melawan. Sebuah zirah emas muncul di sekitar Xiao Fan, dan ratusan hukum kekuatan meraung,
berubah menjadi serangan tak terlihat untuk terus-menerus melawan musuh. Cih dasar anjing liar, Xiao Fan mengumpat dengan dingin, serangannya sungguh dahsyat. Binatang kecil, kultivator ranah Wusheng dari klan dewa itu sangat marah dan serangannya bahkan lebih mengerikan. Kelompok anggota klan Dewa yang pertama yang di dekatnya mengalami keretakan tubuh. Mereka mati satu demi satu. Sialan, kultivator ranah Wusheng dari klan dewa sangat marah. Ia segera menggunakan metode rahasia untuk menyampaikan pesannya, berharap klan dewa akan mengirimkan lebih banyak kultivator ranah Wusheng ke sana. Ekspresi Xiao Fan muram. Jika pertarungan berlanjut, itu akan buruk baginya. Lagi pula, dia berada di luar klan tanduk petir, dan jika pertempuran berskala lebih besar terjadi nanti, itu tidak akan menguntungkan klan tanduk petir. Xiao Fan menghela napas dan menatap Huang Ji di bawah. Sosoknya menghilang secara misterius, dan sesaat kemudian ia sudah berada di depan Huang Ji. "Ayo pergi," kata Xiao Fan buru-buru, langsung memasukkan Huang Ji ke dalam gelang binatang spiritual, lalu pergi bersama Huang Ji. "Mau pergi? Jangan bermimpi," teriak kultivator ranah Wusheng klan dewa itu dengan marah. Sebuah cermin perunggu muncul di tangannya. Baru saja, melalui aura Xiao Fan, ia menyadari bahwa aura Xiao Fan telah ditangkap. Sosok Xiao Fan muncul di cermin perunggu, dan dia buru-buru mengejar. Sekelompok anggota klan dewa juga mengikuti, dan pada saat yang sama, beberapa anggota klan dewa yang tak ada habisnya datang untuk mendukung. Mereka semua terkunci pada posisi Xiao Fan, masing-masing memegang cermin perunggu, melacak sosok Xiao Fan. Xiao Fan menghela napas, ia tak menyangka fondasi klan dewa akan sekuat ini. Semua anggota klan dewa memiliki cermin kecil di tangan mereka, tetapi cermin induklah yang menangkap aura Xiao Fan saat itu. Wajah Xiao Fan tampak muram. Auranya telah berubah, bahkan wajah dan jiwanya pun berubah tapi tetap saja sia-sia. Anggota klan dewa yang mengejarnya masih bisa merasakan keberadaannya dengan jelas. Sialan, Xiao Fan mengumpat, dalam sekejap, 3 hari kemudian. Duar, duar, duar. Kelompok anggota klan dewa yang mengejar Xiao Fan dengan agresif mulai berubah menjadi kabut darah, dan simbol ilahi mereka menghilang di angkasa. Batas waktu kedatangan orang-orang dari alam dewa abadi telah tiba, dan tubuh orang-orang itu tidak dapat lagi menahan kekuatannya. Sialan, berusahalah lebih keras, kita harus membunuh orang ini. Kultivator ranah Wusheng dari klan dewa itu meraung, matanya merah karena marah. Selama hari-hari pelariannya ini, Xiao Fan juga tidak tinggal diam, ia telah memulihkan kekuatan spiritualnya ke kondisi puncaknya. Xiao Fan menyerah untuk melarikan diri dan berbalik untuk bertarung. Duar, 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 duar. Xiao Fan menyerang dengan kekuatan dahsyat, dan serangan mengerikan itu memenuhi langit. Sekelompok anggota klan dewa yang telah kehabisan vitalitas dan hendak meninggalkan tubuh mereka dihancurkan satu demi satu. Mereka berubah menjadi kabut darah, dan simbol ilahi mereka pun lenyap. "Xiao Fan, kamu akan mati." Kultivator ranah Wusheng itu meraung. "Cek, ayo coba bunuh aku." Xiao Fan mencibir. Duar, duar, duar. Perang yang mengerikan dimulai lagi. Namun, tak lama setelah itu, 3 kultivator ranah Wusheng dari klan dewa datang untuk mendukung. "Bunuh, jangan menahan diri. Kita tidak bisa membiarkan dia terus merajalela." Sekelompok kultivator ranah Wusheng dari klan dewa meraung dan menyerang dengan momentum yang besar. Melihat ini wajah Xiao Fan semakin muram. Xiao Fan menghela napas. Pertarungan sengit lainnya akan segera dimulai. Untungnya, Xiao Fan baru saja melenyapkan sekelompok kultivator ranah Shenlun, dan lawannya sekarang para kultivator ranah Wusheng. Duar, 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 duar. Aura mengerikan bergetar. Xiao Fan dan sekelompok kultivator ranah Wusheng terperangkap dalam pertempuran besar. Pada saat ini, berita bahwa kultivator ranah Wusheng dari klan dewa dapat mengoyak ruang sesuka hatinya, dan beberapa kultivator ranah Wusheng muncul sekaligus telah menyebar. Semua orang di seluruh dan bumi yang mengetahui kejadian ini terkejut.
Kekuatan klan dewa lebih kuat. Apakah mereka bersembunyi selama ini, hanya menunggu saat ini? Biasanya, satu kultivator ranah Wusheng sudah lebih dari cukup untuk menjaga satu alam besar, namun klan dewa justru mengirimkan beberapa kultivator ranah Wusheng di saat yang bersamaan untuk menghadapi Xiao Fan. Para petinggi, yang tahu bahwa dewa adalah antek-antek alam dewa abadi, berpikir keras, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Menjadi musuh klan dewa, lebih baik bersahabat dengan klan dewa. Hasil dari pilihan manapun akan sangat berbeda. Tentu saja, jika memungkinkan, mereka tetap ingin seluruh langit dan bumi diperintah oleh mereka. Jika orang-orang dari alam dewa abadi datang, mereka tidak akan berbeda dengan semut. Saat ini, banyak kultivator ranah Wusheng yang diam-diam menyaksikan pertempuran tersebut, meruas semua terkesima. Mereka tidak menyangka Xiao Fan akan tumbuh hingga tingkat seperti itu. Dia baru tingkat pertama ranah nirvana. Seru kultivator ranah Wusheng berambut emas dengan kagum. Mengingat masa lalu, ia juga seorang kultivator yang luar biasa di ranah nirvana, tetapi ia tidak sehebat Xiao Fan, dan bahkan tidak sehebat salah satu jari Xiao Fan. Ya, dialah orang pertama yang bisa melakukan ini di tingkat pertama nirvana. Kurasa tak seorang pun akan mampu mencapai levelnya selama jutaan tahun mendatang. Sekelompok kultivator ranah Wusheng sangat mengagumi Xiao Fan. Mereka sekarang sedang berpikir apakah akan membantu Xiao Fan menghadapi klan dewa. Kalau bertindak, itu sama saja dengan memusuhi klan dewa, sama saja dengan memusuhi alam dewa abadi, apalagi sekarang, batas waktu kontrak kuno sudah hampir habis. Sekalipun klan dewa tidak menemukan lokasi kontrak itu, kedatangan orang-orang dari alam dewa abadi sudah dekat. Namun tidak seorang pun tahu secara pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan. Mereka ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya tidak memilih untuk mengambil tindakan. Lagi pula, mereka tidak memiliki perseteruan hidup mati dengan klan dewa saat ini, tetapi jika mereka membantu Xiao Fan, itu akan menjadi perseteruan yang akan berlangsung selamanya. Xiao Fan dan beberapa kultivator ranah Wusheng yang dalam pertempuran itu juga merasakan dengan jelas bahwa ada sejumlah besar kultivator ranah Wusheng yang bersembunyi di dekatnya dan menyaksikan pertempuran itu. Duar, 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 duar. Sialan, Xiao Fan menghela napas. Sungguh sulit menghadapi beberapa kultivator ranah Wusheng secara bersamaan. Aura di tubuh mereka mulai berubah. Aura itu bukan lagi milik seluruh langit dan bumi, melainkan milik alam dewa abadi. Xiao Fan sudah berencana untuk mundur sementara, tidak akan ada gunanya baginya untuk terus berjuang keras, dan pada saat ini. Duar, duar, ruang itu terkoyak, dan beberapa kilatan petir yang mengerikan menyambar, menghancurkan beberapa kultivator ranah Wusheng yang sedang melawan Xiao Fan. Siapa? Siapa yang berani menyerang kami? Beberapa kultivator ranah Wusheng dari klan dewa terkejut. Mereka benar-benar disergap kerumunan penonton di kegelapan di dekatnya juga merasa ngeri. Mereka tidak menyangka akan ada yang menyerang klan dewa secara diam-diam, bahkan Xiao Fan pun terkejut, bertanya-tanya siapakah yang akan datang menolongnya saat ini. Pada saat ini, beberapa kultivator ranah Wusheng bertopeng muncul. Masing-masing memancarkan aura mengerikan, wajah mereka tertutup topeng. Para antek alam dewa abadi, cukup menarik bunuh. Kalian antek-antek alam dewa abadi, kalian akan mati. Sekelompok kultivator ranah Wusheng yang muncul meraung dengan marah, lalu mengambil tindakan dan bertarung dengan beberapa kultivator ranah Wusheng dari klan dewa. Duar, duar, duar. Ketika Xiao Fan melihat adegan ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya dan segera membantu dalam pertempuran. Sialan, siapa kalian? Beraninya kalian mengganggu klan dewa. Kalian tahu akibatnya. Beberapa kultivator ranah Wusheng sangat marah. Mereka tidak menyangka akan ada seseorang yang datang menghalangi di saat kritis ini. Duar, duar, duar. Matilah kalian semua, Xiao Fan berteriak dingin, dan segera menggabungkan ratusan hukum kekuatan ke dalam api iblis Cixiao yang mengerikan. Api iblis Cixiao, gabungan kekuatan ratusan hukum,
membakar tubuh beberapa kultivator ranah Wusheng menjadi abu. Namun, meskipun serangan Xiao Fan memiliki efek menghancurkan vitalitas, para kultivator ranah Wusheng dari klan dewa ini bukanlah orang biasa. Mereka tetap menekan kekuatan aneh ini dan memulihkan tubuh fisik mereka satu persatu. Mati, Xiao Fan meraung. Akan tetapi, beberapa kultivator ranah Wusheng dari klan dewa tidak lagi ingin melawan Xiao Fan. Duar, ayo pergi. Beberapa kultivator ranah Wusheng dari klan dewa pun pergi. Mereka menatap Xiao Fan dengan tajam, merobek ruang, dan menghilang. Xiao Fan dan yang lainnya tidak mengejar, karena mereka telah bertarung melawan para dewa dan sangat menyadari kemampuan luar biasa mereka. Mereka pasti memiliki kekuatan tersembunyi yang tidak berguna. Xiao Fan memandang orang-orang bertopeng itu dan memiliki dugaan kasar tentang identitas mereka. Terima kasih. Xiao Fan mengepalkan tangannya dan membungkuk. Haha Xiao Fan, ayo ikut kami. Salah satu dari mereka tersenyum tipis. Xiao Fan memikirkannya dan mengangguk. Baiklah. Xiao Fan tidak menolak. Orang-orang ini bukan musuh. Xiao Fan mengikuti orang-orang ini dan menghilang melalui ruang. Sekelompok kultivator ranah Wusheng di dekatnya mendesah keheranan, karena mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Aku tidak percaya masih ada yang berani memprovokasi klan dewa saat ini. Kalau saja kontrak kuno itu tidak akan dibatalkan, aku pasti sudah bertindak tadi. Hehehe, jadi kamu tidak melakukan apa-apa. Maksudku, jika bukankah kontrak kuno akan segera menghilang. Jangan bergerak, auramu telah kunci. Kamu harus menutupinya. Di celah angkasa, salah satu kultivator ranah Wusheng berbicara perlahan. Beberapa dari mereka melambaikan tangan dan menggunakan kekuatan ranah Wusheng untuk mengisolasi Xiao Fan dari dunia luar, sehingga dia bisa menciptakan ruangnya sendiri. Xiao Fan tidak menolak. Ia tahu betul bahwa auranya tercekat dan tidak mudah menyembunyikan dirinya. Hehehe, apa kamu tidak penasaran siapa kami? Seorang kultivator ranah Wusheng bertopeng tertawa. Anggota kelompok Wu Jie, tanya Xiao Fan dengan tenang. Kamu benar-benar menebaknya. Beberapa kultivator ranah Wusheng tercengang. Mereka tidak menyangka Xiao Fan bisa menebak identitas mereka dengan begitu mudah. Hehehe, apakah sulit ditebak? Kekuatan mana lagi di seluruh langit dan bumi yang memiliki kekuatan seperti itu? Xiao Fan tersenyum tipis. Xiao Fan juga sangat ketakutan. Ia tidak menyangka kelompok Wu Jie akan sekuat itu. Ia bertanya-tanya berapa banyak kultivator ranah Wusheng yang berada di bawah komandonya. Hehehe, betul juga. Agar kamu bisa tumbuh sampai titik ini, kebijaksanaan dan strategimu pasti luar biasa juga. Seru salah satu kultivator ranah Wusheng dengan kagum. Semua orang mengangguk. Bakat Xiao Fan memang luar biasa, dan semua orang tahu itu. Dan meskipun strategi Xiao Fan jauh lebih lemah daripada kekuatannya, itu jelas yang terbaik. Begitu saja, Xiao Fan mengikuti sekelompok kultivator ranah Wusheng dan kembali ke wilayah Wu Jie. Xiao Fan sedikit penasaran mengapa Wu Jie ingin menyelamatkannya. Setelah beberapa saat, Xiao Fan melihat Wu Jie. Dia masih sama, mengenakan topeng baja dan jubah merah. Hehehe, kamu di sini lagi, Xiao Fan. Wu Jie menatap Xiao Fan dan tersenyum tipis. Xiao Fan mengangguk. Baiklah, kalian boleh pergi sekarang, kata Wu Jie dengan tenang. Beberapa kultivator ranah Wusheng yang membawa Xiao Fan membungkuk pada Wu Jie dan kemudian pergi satu demi satu. Melihat pemandangan ini, Xiao Fan terkejut. Ia tidak menyangka Wu Jie begitu berwibawa. Orang-orang yang baru saja diperintahkannya adalah para kultivator ranah Wusheng, dan mereka mematuhi perintah Wu Jie dengan sukarela. Dilihat dari reaksi mereka, mereka sama sekali tidak menunjukkan ketidakpuasan. Bagaimana orang ini melakukannya? Hehehe, apa yang kamu pikirkan? Tanya Wu Jie dengan tenang. Aku penasaran kenapa mereka mendengarkanmu, kata Xiao Fan dengan tenang. Kekuatan Wu Jie tidak lemah, tetapi dia seharusnya tidak bisa menekan sekelompok kultivator ranah Wusheng. Tetapi mengapa orang-orang itu begitu hormat? Xiao Fan tidak dapat memahaminya dan merasa ada sesuatu yang salah. Hehehe, gimana menurutmu?
Kenapa mereka begitu hormat padaku? Wu Ji tersenyum tipis. Xiao Fan, jika aku tahu, kenapa juga aku bertanya padamu? Kata Xiao Fan tanpa berkata-kata. Benar juga. Wu Ji mengangguk. Keduanya saling memandang dengan tenang. Setelah bertemu, tak satu pun dari mereka membicarakan kesepakatan. Xiao Fan menunggu Wu Jie berbicara lebih dulu, sementara Wu Jie menunggu Xiao Fan bertanya. Sayangnya, tak satu pun dari mereka mendapatkan apa yang diinginkan, dan kebuntuan itu berlangsung selama 1/4 jam penuh. Xiao Fan, apa kamu tidak penasaran kenapa aku mengirim seseorang untuk menyelamatkanmu? Akhirnya, Wu Ji tak kuasa menahan diri. Kamu ingin memenangkan hatiku? Tanya Xiao Fan dengan tenang. Yah Wu Ji mengangguk dengan tenang. Xiao Fan, bergabunglah dengan kami, mari kita melawan alam dewa abadi bersama-sama. Xiao Fan, siapa kamu sebenarnya? Dan kenapa kamu ingin berurusan dengan alam dewa abadi? Tanya Xiao Fan dengan tenang. Jika ia tidak mengetahui hal-hal ini dengan jelas, Xiao Fan sungguh tidak ingin bergabung dengan mereka dengan gegabah. Bahkan jika sekarang tampaknya Wu Ji dan yang lainnya tidak mempunyai niat buruk terhadap Xiao Fan, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bergabung dengan organisasi berbahaya secara gegabah kemungkinan besar akan membawa masalah bagi Xiao Fan. Meskipun Xiao Fan mengalami banyak masalah, tak satu pun dari masalah itu dimulai oleh Xiao Fan. Hehehe, berurusan dengan orang-orang dari alam dewa abadi dan orang-orang dari seluruh langit dan bumi. Wu Ji tersenyum. Bicaralah dengan bahasa manusia yang baik dan benar, kata Xiao Fan mulai kesal. Sederhananya, kami semua berasal dari seluruh langit dan bumi, tetapi tidak nyaman untuk memberitahu kalian identitas spesifik kami. Setidaknya kami tidak perlu memberitahu kalian sekarang. Kalian harus mengerti ini, kata Wu Ji sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Wu Ji, Xiao Fan mengangguk. Para kultivator ranah Wusheng itu seharusnya adalah orang-orang dari alam tertentu. Mereka diam-diam bergabung dengan organisasi Wu Ji untuk melawan alam dewa abadi, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan identitas mereka karena takut alam dewa abadi akan membalas di masa mendatang. Bagaimana dengan identitasmu? Kata Xiao Fan dengan tenang. Hehehe, kamu tidak perlu tahu identitasku sekarang. Wu Ji tersenyum tenang. Xiao Fan, bergabunglah dengan kami. Mari kita hadapi alam dewa abadi bersama-sama dan lindungi kontrak kuno itu. Setidaknya, kita harus menemukan cara untuk memperkuat kontrak itu. Kita tidak bisa membiarkan klan dewa menghancurkan kontrak itu, kata Wu Ji serius. Xiao Fan, aku bahkan tidak tahu siapa dirimu, dan kamu ingin aku bergabung denganmu dan melakukan hal berbahaya seperti itu. Xiao Fan menggelengkan kepalanya. Bahaya apa? Kamu masih tahu apa yang lebih bahaya? Wu Ji terdiam setelah mendengar kata-kata Xiao Fan. Tentu saja aku tahu, Xiao Fan mengangguk. Wu Ji, kamu aku tak mau buang waktu denganmu. Bergabunglah saja dengan kami, sekalipun kamu tak bergabung, orang-orang klan dewa tak akan membiarkanmu pergi. Wu Ji mendesah dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Apakah ada manfaatnya? Kata Xiao Fan. Wu Ji, kalau kamu dalam bahaya, kami akan membantumu. Wu Ji menggertakkan giginya. Dia sudah membantu Xiao Fan 2 kali, tapi orang ini, aku bisa melindungi diriku sendiri, kata Xiao Fan dengan tenang. Bergabunglah dengan kami. Aku bisa membuatkanmu senjata spiritual untuk menutupi wajahmu, dan juga memberimu beberapa senjata spiritual yang kamu butuhkan. Wu Ji menggertakkan giginya. Aku tidak membutuhkannya, kata Xiao Fan ringan. Bergabunglah dengan kami dan kami bisa memberimu tempat berkultivasi. Wu Ji menggertakkan giginya. Jika aku bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi, siapa di seluruh langit dan bumi ini yang bisa melakukan apapun padaku? Kata Xiao Fan dengan tenang. Wu Ji, Xiao Fan, apa yang kamu inginkan dariku sebagai imbalan kamu bergabung dengan kami? Kata Wu Ji sambil menggertakkan giginya. Dia telah mengundang begitu banyak kultivator ranah Wusheng untuk bergabung sebelumnya, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang sesulit Xiao Fan. Xiao Fan benar-benar keras kepala.
Dia punya pikiran dan idenya sendiri, dan sama sekali tak terkendali. Apakah kamu punya dendam terhadap klan dewa? Tanya Xiao Fan. Wu Jie menggelengkan kepalanya. Tidak ada dendam. Lalu apakah kamu punya dendam dengan alam dewa abadi? Xiao Fan bertanya lagi. Kurasa ya, Wu Ji mengangguk. Setelah mendengar kata-kata Wu Ji, Xiao Fan merenung. Wu Ji tidak memiliki dendam terhadap klan dewa, tetapi ia memiliki dendam terhadap alam dewa abadi. Apakah kamu pernah ke alam dewa abadi? Xiao Fan terkejut dan tiba-tiba berbicara. Setelah mendengar kata-kata Xiao Fan, Wu Jie terdiam beberapa saat. Melihat Wu Ji terdiam, Xiao Fan membenarkan dugaannya bahwa Wu Ji pasti sudah pergi ke alam dewa abadi. Atau mungkin, Wu Ji sendiri berasal dari alam dewa abadi, namun ia hanya bersembunyi diam-diam di seluruh langit dan bumi. Tentu saja, ini hanya tebakan Xiao Fan. Dia tidak tahu detailnya. Aku menolak menjawab pertanyaan ini, kata Wu Ji dengan tenang. Mendengar kata-kata Wu Jie, Xiao Fan terdiam. Kenapa kamu tidak mengakuinya saja? Kenapa kamu masih ragu-ragu? Ceritakan padaku bagaimana kamu sampai ke alam dewa abadi. Aku sangat penasaran, kata Xiao Fan dengan tenang. Wu Ji, aku tidak pernah mengakui kalau aku pernah ke alam dewa abadi. Wu Ji menggertakkan giginya. Akui saja, berbohong itu tidak baik. Kamu mengajakku bergabung, tapi ternyata itu sama sekali tidak benar. Kamu tidak mau mengatakan yang sebenarnya, kata Xiao Fan ringan. Wu Ji setelah berkomunikasi dengan Xiao Fan, Wu Ji merasa sangat lelah, lebih lelah daripada yang pernah dirasakannya sebelumnya. Xiao Fan terlalu sulit untuk dihadapi, orang ini kamu apa yang perlu kamu lakukan agar bersedia bergabung dengan kami? Tanya Wu Ji lagi. Ceritakan dulu, bagaimana kamu bisa sampai ke alam dewa abadi? Tanya Xiao Fan penasaran, ia sangat terkejut bagaimana Wu Ji bisa sampai ke alam dewa abadi. Jalur antara alam dewa abadi dan seluruh langit dan bumi telah lama hilang. Jika tidak, para kultivator dari alam dewa abadi seharusnya juga bisa turun. Kamu lupakan saja, jangan bergabung. Wu Ji menghela napas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, ia terlalu malas untuk bicara omong kosong dengan Xiao Fan. Dia merasa tidak mempunyai kesempatan untuk mengundang Xiao Fan bergabung. Xiao Fan, kamu tidak mau berusaha lebih keras. Apa kamu menyerah begitu saja? Xiao Fan mengingatkan dengan ramah, kalau kamu berusaha lebih keras, mungkin aku akan setuju. Maukah kamu bergabung dengan kami? Aku tidak mau, kata Xiao Fan ringan. Wu Ji, sialan, apa kamu sengaja menggodaku? Wu Ji geram dan meraung. Xiao Fan mengangkat alisnya dan merasakan aura yang familiar, tetapi Wu Ji segera menahan auranya agar Xiao Fan tidak menyadarinya. Baru saja Xiao Fan sengaja membuat Wu Ji marah hanya untuk melihat seberapa hebat Wu Ji, tetapi dia tidak menyangka akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Wu Jie memiliki aura yang mirip dengan Xiao Fan. Cek, aku tidak berharap kamu bergabung, tapi aku bisa mengubah cara kita melakukannya. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Kata Wu Ji sambil berpikir sejenak. Kerja sama? Bagaimana cara bekerja sama? Xiao Fan tertegun dan berkata dengan heran, kalau nanti kami mau berurusan dengan klan dewa, kuharap kamu bisa ikut. Bagaimana menurutmu? Tanya Wu Ji dengan tenang. Xiao Fan menyentuh dagunya dan berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baiklah. Namun, Xiao Fan sangat penasaran tentang bagaimana Wu Ji berencana untuk menargetkan klan dewa. Hehehe, kamu akan tahu saat kami bertindak. Wu Ji tersenyum tipis dan melemparkan slip giok komunikasi kepada Xiao Fan. Simpan ini, aku akan menghubungimu jika terjadi sesuatu nanti. Wu Ji berbicara dengan tenang. Baiklah. Xiao Fan mengangguk dan menyimpan slip giok komunikasi itu. Sekarang, pergilah. Wu Ji melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia benar-benar tidak ingin melihat Xiao Fan lagi. Kita sekarang sekutu. Kenapa kamu mengusirku? Apa kamu tidak khawatir akan menyakiti perasaanku? Tanya Xiao Fan tanpa ekspresi. Hehehe, memangnya ada perasaan di antara kita? Wu Ji mencibir. Ya, tentu saja.
Aku setuju untuk bergabung denganmu. Bukankah seharusnya kamu memberiku beberapa sumber daya? Kata Xiao Fan dengan tenang. Wuji, kapan kamu bergabung dengan kami? Kata Wuji sambil menggertakkan giginya. Aku tidak bergabung denganmu, tapi aku setuju untuk bersekutu denganmu. Di mataku, itu sudah termasuk bergabung. Aku menghabiskan banyak energi barusan. Apa kamu punya pil yang bagus untuk diberikan padaku? Tanya Xiao Fan. Melihat ekspresi Xiao Fan yang tak tahu malu, Wuji sangat marah hingga giginya gatal. Dalam keputusasaan, Wuji mengeluarkan botol giok dan melemparkannya ke Xiao Fan. Sudah Wuji menggertakkan giginya. Haha, terima kasih, aku pergi dulu, sampai jumpa. Xiao Fan tertawa dan berbalik untuk pergi. Setelah melihat Xiao Fan pergi, Wuji menghela napas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia tak pernah menyangka Xiao Fan adalah orang yang seperti ini. Lupakan saja, yang penting dia mau bekerja sama. Wuji menghela napas lega. Xiao Fan langsung meninggalkan wilayah Wuji. Ia mengambil pil yang baru saja diberikan Wuji dan memeriksanya dengan saksama, gumam Xiao Fan. Hehehe, menarik, kualitas pil itu sangat tinggi. Itu jelas merupakan harta langka di alam semesta, tetapi metode pemurniannya terasa sangat familiar. Xiao Fan menutup matanya dan menanyakan beberapa pertanyaan pada diagram bintang, namun sayangnya diagram bintang tidak menjawab Xiao Fan. Xiao Fan mempunyai beberapa tebakan dalam benaknya, tetapi dia masih tidak yakin Xiao Fan memikirkannya, dan setelah meninggalkan wilayah Wuji, ia bersembunyi diam-diam. Ada penghalang isolasi di luar tubuhnya yang dipasang oleh kultivator ranah Wusheng. Sekalipun Xiao Fan memanggil Wan Xiang, ia belum mampu menghalangi mata-mata cermin surgawi perunggu. Xiao Fan membolak-balik buku-buku kuno di peta bintang dan menemukan cara untuk memecahkan kodenya. Ia menghancurkan aura yang telah direnggut oleh cermin surgawi dan cermin itu pun kehilangan jejak Xiao Fan sepenuhnya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Fan menghancurkan penghalang isolasi di sekelilingnya. Dia menemukan tempat baru untuk bersembunyi. Xiao Fan menghela napas dan melepaskan Huang Ji. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Huang Ji dengan heran. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Xiao Fan tersenyum. Huang Ji menghela napas lega. Xiao Fan menceritakan secara singkat kepada Huang Ji apa yang telah terjadi sebelumnya. Apa orang-orang klan dewa sekuat itu? Mendengar ini, Huang Ji terkejut. Tidak apa-apa, Xiao Fan mengangguk dengan tenang. Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Tanya Huang Ji, tampak khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Fan tersenyum. Kemana kita harus pergi setelah ini? Yah, biarkan aku menyendiri sebentar. Setelah pertempuran sebelumnya, aku merasa masih kurang. Xiao Fan berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Huang Ji mengangguk, lalu dia menemani Xiao Fan dalam pengasingan. Setelah pertarungan tadi, fondasi Xiao Fan telah mengendur dan dia bisa menerobos kapan saja. Dalam sekejap, 10 tahun kemudian, Xiao Fan dipromosikan ke ranah nirvana tingkat kedua, dan kekuatannya meningkat pesat. Namun, Xiao Fan tidak terburu-buru untuk keluar, melainkan sedang mengasah fondasinya sendiri dan terus memperkuat jiwa serta kekuatan fisiknya. Xiao Fan memiliki firasat bahwa kekuatan jiwa akan sangat penting baginya di masa depan. Pada saat yang sama, diagram bintang selesai menyempurnakan kotak yang diambil dari ayah Lei Ao, dan dia mendatangkan baptisan guntur yang mengerikan. Baptisan ini memenuhi tubuh Xiao Fan dengan kekuatan guntur, membuat tubuhnya sangat kuat, jauh melampaui sebelumnya. Dalam sekejap, 10 tahun lagi telah berlalu. Xiao Fan mencapai tahap menengah tingkat kedua ranah nirvana. Ia tidak terburu-buru untuk menerobos, melainkan terus mengasah dirinya. Xiao Fan memikirkannya dan memutuskan untuk pergi ke alam naga ilahi untuk melihatnya. Akan tetapi, karena akan pergi ke alam naga ilahi, dia tentu tidak bisa membawa Huang Ji bersamanya. Jadi Huang Ji, mungkin ada bahaya nanti. Sebaiknya kamu masuk dan bersembunyi dengan baik, kata Xiao Fan dengan tenang, wajahnya penuh tekad.
Xiao Fan memberitahu Huang Ji bahwa dia akan pergi ke klan dewa dan mungkin akan terjadi pertempuran besar setelahnya, jadi dia meminta Huang Ji untuk pergi ke gelang binatang spiritual terlebih dahulu. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Huang Ji mengangguk berat, tampak enggan, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia ada di sana, Xiao Fan akan terganggu. Baiklah, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Xiao Fan mengangguk dan memasukkan Huang Ji ke dalam gelang binatang spiritual. Xiao Fan pergi dan meninggalkan tempat persembunyiannya. Berita tentang Xiao Fan kini menyebar seperti api di medan perang surgawi. Xiao Fan sendiri menyebabkan kekacauan di medan perang. Xiao Fan tidak langsung pergi ke alam naga ilahi, tetapi terlebih dahulu menanyakan beberapa informasi. Di antara mereka, yang paling menarik adalah pemimpin Istana Phoenix Langit. Pemimpin Istana Phoenix Langit diburu oleh dewa leluhur klan Qingling selama setahun. Akhirnya, dewa leluhur klan Qingling menghilang dan menyerah memburu pemimpin Istana Phoenix Langit. Pemimpin Istana Phoenix Langit mengumumkan bahwa selama pertemuannya dengan dewa leluhur klan Qingling, dia telah merasakan kekuatan langit dan bumi dan akan mengasingkan diri untuk mencapai terobosan. Setelah berita ini tersebar, banyak orang terkejut. Mungkinkah pemimpin Istana Phoenix Langit benar-benar menemukan kesempatan sebesar itu dan menyadari sesuatu selama pertempuran? Menurut orang dalam, pemimpin Istana Phoenix Langit diam-diam sedang memulihkan diri di Istana Phoenix Langit setelah dipukuli habis-habisan oleh dewa leluhur klan Qingling. Ketika dewa leluhur klan Qingling akhirnya bertarung dengan pemimpin Istana Phoenix Langit, dia juga menyatakan tujuannya untuk kebebasan. Pemimpin Istana Phoenix Langit benar-benar tercengang saat itu, berpikir, mengapa kamu mengejarku hanya demi kebebasanmu? Meskipun pemimpin Istana Phoenix Langit penasaran, dia tidak yakin apa yang terjadi dengan dewa leluhur klan Qingling. Adapun klan dewa, mereka mengirim sejumlah besar orang kuat untuk mencari Xiao Fan, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan jejaknya. Namun, konon banyak alam telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap klan dewa. Setelah mengetahui hal-hal ini, Xiao Fan langsung pergi ke alam naga ilahi. Xiao Fan diam-diam tiba di medan perang surgawi alam naga ilahi. Ia menyembunyikan keberadaannya agar orang-orang di medan perang surgawi tidak menyadari infiltrasi Xiao Fan. Ia langsung menembus ruang di medan perang surgawi dan menuju ke alam naga ilahi. Alam naga ilahi, kekuatan spiritualnya kaya dan sama seperti sebelumnya. Datang ke sini lagi. Xiao Fan merasakan emosi campur aduk. Aku di sini lagi. Xiao Fan mendesah ketika mengingat apa yang dia lakukan di alam naga ilahi dulu. Xiao Fan merasa bahwa orang-orang itu pasti sangat membencinya. Xiao Fan menghela napas dan berlari menuju istana Dewa Naga ingin melihat seperti apa situasi di sana saat ini. Xiao Fan tidak terburu-buru masuk, tetapi berdiri di luar istana Dewa Naga dan menatap. Xiao Fan sekarang sangat kuat, tetapi jika dia menerobos masuk tanpa izin, itu pasti akan membuat pemimpin istana Dewa Naga waspada. Meskipun Xiao Fan sama sekali tidak takut pada pemimpin istana Dewa Naga sekarang dan bahkan bisa menekannya, tetapi pihak lain sangat baik padanya, dan Xiao Fan tidak ingin menimbulkan ketidaknyamanan apapun. Jadi, Xiao Fan pertama-tama ingin pergi ke istana Dewa Naga untuk melihat-lihat. Xiao Fan mengaktifkan segel budak dan berkomunikasi dengan Long Cheng di istana Dewa Naga. Setelah beberapa saat, Long Cheng terbang keluar dari istana Dewa Naga dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Segel budak di tubuhnya diaktifkan, dan pada saat itu Xiao Fan tiba di istana Dewa Naga. Long Cheng segera melihat Xiao Fan mengikuti bimbingan segel budak. "Tuan, apakah itu kamu?" Ketika Long Cheng melihat Xiao Fan, tubuhnya gemetar karena kegembiraan. "Ini aku." Xiao Fan mengangguk dengan tenang, memperlihatkan penampilan aslinya. Melihat bahwa orang itu benar-benar Xiao Fan, Long Cheng begitu gembira hingga dia hampir pingsan. "Tuan, kamu akhirnya kembali." Long Cheng sangat gembira. "Yah, ada apa? Apa kamu sangat merindukanku?" tanya Xiao Fan ringan. "Tentu saja, aku, Long Cheng, setia padamu, Tuan, sebagaimana dapat disaksikan oleh matahari dan bulan." Long Cheng menyanjungnya. Kini,
Ketenaran Xiao Fan di dunia luar sudah diketahui semua orang. Bahkan di Istana Dewa Naga, Long Cheng telah mendengar banyak legenda tentang Xiao Fan. Hehehe, bagaimana keadaan di Istana Dewa Naga? Apakah Si Yun baik-baik saja? Xiao Fan tersenyum. Istana Dewa Naga baik-baik saja, dan untuk Si Yun sebenarnya juga baik-baik saja. Long Cheng menggaruk kepalanya. Apa maksudmu? Ini, tentu saja, ada hubungannya denganmu. Tuan Si Yun mengikutimu dan memberikan tubuhnya kepada kamu, tetapi bakatnya meningkat pesat dan kecepatan kultivasinya meningkat pesat. Orang-orang di Istana Dewa Naga tidak bisa berbuat apa-apa padanya, tetapi mereka yang dulu mencintainya semuanya frustrasi dan marah, dan mereka semua mencari kesempatan untuk mengincar Si Yun. Aku membantu beberapa kali, tetapi aku sendirian, dan aku tidak sebanding dengan kelompok orang itu. Wajah Long Cheng tampak muram, dan dia juga memberitahu Xiao Fan tentang perannya. Khawatir Xiao Fan akan menyalahkannya. Xiao Fan menghela napas dan mengangguk. Bawa aku masuk untuk melihatnya. Baiklah. Long Cheng mengangguk. Dengan cara ini, di bawah bimbingan Long Cheng, Xiao Fan melangkah dengan angkuh menuju Istana Dewa Naga. Setelah memasuki Istana Dewa Naga, Xiao Fan merasakan aura Si Yun dan menyadari bahwa dia sedang menyendiri, tetapi dia memiliki beberapa luka di tubuhnya. Xiao Fan mengangkat alisnya, bertanya-tanya bagaimana Si Yun bisa terluka. Aku tidak tahu, Tuan. Long Cheng menggelengkan kepalanya. Xiao Fan mengangguk, membiarkan Long Cheng memimpin jalan, dan menuju ke kediaman Si Yun. Setelah beberapa saat, Xiao Fan dan Long Cheng tiba di tempat Si Yun menyendiri. Si Yun, kamu di sana. Aku Long Cheng, bolehkah aku bertemu denganmu? Teriak Long Cheng. Sekarang Long Cheng dan Si Yun memiliki hubungan yang baik, tentu saja ini semua karena Xiao Fan. Di halaman, suara terkejut Si Yun terdengar. Long Cheng, apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk menemuimu, jangan bahas ini lagi, Si Yun. Tolong biarkan aku masuk dulu, ya, kata Long Cheng cemas. Baiklah. Suara ragu Si Yun terdengar di halaman, lalu gerbang halaman terbuka. Long Cheng membawa Xiao Fan masuk. Pada saat ini, Si Yun juga meninggalkan ruang rahasia dan melihat Long Cheng dan Xiao Fan yang telah menyamar. Siapa dia? Tanya Si Yun heran, merasa orang ini tampak familiar. Ini aku. Xiao Fan tersenyum, dan penampilannya berubah, memperlihatkan penampilan aslinya. Ketika Si Yun melihat bahwa orang di sebelah Long Cheng adalah Xiao Fan, ekspresinya sangat menarik. Kamu benar-benar Xiao Fan, kata Si Yun kaget. Ini benar-benar aku. Xiao Fan mengangguk, merasa ekspresi Si Yun sangat aneh. Tampaknya dia sedikit takut pada dirinya. Benarkah itu kamu? Si Yun ragu sejenak, lalu berjalan hati-hati. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.